Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu, dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras, dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu, dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku, dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku dan melakukannya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami, Engkau mencurahkan Roh Kudus-Mu untuk menerangi dan membimbing hati dan pikiran orang-orang yang percaya kepada firman-Mu. Penuhilah hati kami dengan damai sejahtera yang daripada-Mu, dan berikanlah kekuatan bagi kami untuk memberitakan Injil berita kesukaan yang daripada-Mu ke seluruh dunia. Kasihanilah kami dan sertailah kami dengan Roh-Mu. Amin. Tuhan menyertai kita. Amin. Haleluya, haleluya, haleluya. Marilah kita dengarkan firman Tuhan sebagai pengganti dasatita, tertulis di dalam kitab Galatia pasal 5 ayatnya yang ke-22 hingga ayatnya yang ke-23. Demikian firman Tuhan. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Marilah kita sama-sama memohon kekuatan kepada Tuhan. Ya Tuhan, berilah kami kekuatan untuk melakukan firman-Mu. Amin.
Marilah kita mengaku dosa kita di hadapan Tuhan serta memohon pengampunan. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Kuasa dan Maha Pengasih, kami mengakui di hadapan-Mu bahwa kami adalah orang-orang berdosa sejak kelahiran kami hingga saat ini. Karena dosa warisan kami maupun karena kelakuan dan perbuatan kami yang tidak sesuai dengan kehendak. Tetapi Engkau ya Tuhan adalah kudus dan nama-Mu sungguh agung. Sebenarnya kami tidak layak datang berdiri di hadapan, karena kami adalah manusia kotor dan tegar tengkuk. Kami sering mengotori diri kami melalui kata dan pikiran jahat. Kami lupa bahwa Engkau telah mengurapi dan menguduskan kami melalui darah anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Dari itu ya Tuhan Allah, kami memohon kepada-Mu, berikanlah Roh-Mu kepada kami, agar hati dan hidup kami dikuduskan kembali, dan dari itu kami semakin jelas mengenal kasih-Mu, serta senantiasa mampu menjauhkan diri kami dari perbuatan-perbuatan kotor dan salah. Tolonglah kami menjaga kekudusan hubungan kami dengan Engkau di tengah-tengah jemaat, dan kekudusan hubungan kami dengan sesama kami manusia. Jadilah berbelas kasihan kepada kami, dan ampunilah segala dosa dan pelanggaran kami terhadap firman-Mu. Kami berdoa demi anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Amin. Marilah kita dengar janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Firman Tuhan, sekalipun dosamu merah seperti kerimiji, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin.
Epistel untuk kita pada hari ini tertulis di dalam kitab Nabi Yoel, pasal yang kedua, diawali ayatnya yang ke-28, berakhir di ayat yang ke-32. Kita akan membacakan secara responsoria, dan di ayat yang terakhir, di ayat yang ke-32 kita membacakannya secara bersama-sama. Hari Tuhan. Kemudian daripada itu akan terjadi bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat. Orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan. Juga ke atas hamba-hambamu laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu. Aku akan mengadakan mujizat-mujizat di langit dan di bumi, darah dan api dan gumpalan-gumpalan asap. Matahari akan berubah menjadi gelap gulita dan bulan menjadi darah sebelum datangnya hari Tuhan yang hebat dan dahsyat itu. Kita membaca cara-cara bersama-sama. Dan barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Sebab di Gunung Sion dan di Yerusalem akan ada keselamatan, seperti yang telah difirmankan Tuhan. Dan setiap orang yang dipanggil Tuhan akan masuk orang-orang yang terlepas. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang menghayati firman Tuhan dan yang melakukannya. Amin. Marilah kita mengucapkan
pengakuan iman rasuli kita ucapkan secara bersama-sama. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, yang menciptakan semesta alam dan isinya. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari gadis perawan Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan turun dari surga untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, satu gereja Kristen yang kudus, persekutuan orang-orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan kehidupan yang kekal. Amin. Kita satukan hati kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk berkat-Mu yang kami rasakan hingga saat ini. Kami boleh berkumpul di tengah gereja-Mu ini Tuhan, memuji memuliakan nama Tuhan di dalam persekutuan kami. Sejenak kami akan memperdengarkan firman Tuhan. Biarlah Engkau ya Allah yang mencurahkan Roh Kudus-Mu diam di hati kami pribadi lepas pribadi, yang menuntun kami untuk memperdengarkan dan mendengarkan firman Tuhan.
Biarlah Engkau yang berfirman melalui hamba-Mu ya Tuhan, sebab kami umat-Mu telah siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan yang akan kita dengarkan sebagai khotbah di Minggu Pentakosta hari ini tertulis di dalam kitab Yohanes di pasalnya yang ke-14, dimulai dari ayat yang ke-15 dan berakhir di ayat yang ke-26. Yohanes pasal 14 ayatnya yang ke-15 sampai dengan ayat yang ke-26. Beginilah firman Tuhan. Yesus menjanjikan penghibur. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. Tinggal sesaat lagi, dan dunia tidak akan melihat aku lagi. Tetapi kamu melihat aku, sebab aku hidup dan kamu pun akan hidup. Pada waktu itulah kamu akan tahu bahwa aku di dalam Bapa-Ku, dan kamu di dalam aku, dan aku di dalam kamu. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapa-Ku, dan aku pun akan mengasihi dia, dan akan menyatakan diriku kepadanya. Yudas yang bukan Iskariot berkata kepadanya, Tuhan, apakah sebabnya maka engkau hendak menyatakan dirimu kepada kami dan bukan kepada dunia? Jawab Yesus, jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku, dan Bapa-Ku akan mengasihi dia, dan kami akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dengan dia. Barang siapa tidak mengasihi aku, ia tidak menuruti firman-Ku, dan firman yang kamu dengar itu bukanlah daripadaku, melainkan dari Bapa yang mengutus aku. Semuanya itu kukatakan kepadamu selagi aku berada bersama-sama dengan kamu. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Demikianlah pembacaan firman Tuhan, kita bernyanyi firman-Mu menjadi terang. Shalom, selamat hari Pentakosta. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kira-kira apa yang terbesit di benak kita jika kami mengatakan selamat Pentakosta?
Ini bukan berarti Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih kita hendak mencaplok ataupun mengambil pemahaman dari saudara-saudari kita yang lain. Tetapi Minggu Pentakosta ini menjadi wujud nyata yang menampilkan dan mengajarkan kepada kita bahwa Allah kita adalah Allah Tritunggal yang hidup, yang esa, yang kita kenal dari Allah Bapa yang menciptakan segala sesuatunya, sampai kepada Tuhan Yesus Kristus yang menebus setiap orang yang Ia kasihi, dan sampai pada saat ini Roh Kudus Tuhan dicurahkan untuk setiap orang. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, sebuah pertanyaan reflektif yang ingin saya sampaikan sebagai awal dari penyampaian firman Tuhan ini. Setiap orang tidak mengenal apa latar belakangnya, tidak mengenal bagaimana situasi kehidupannya. Tidak ada seorang pun yang terlepas dari perasaan berduka ketika seseorang yang ia kasihi harus pergi meninggalkan dia. Ketika kita menghadapi sebuah duka cita di dalam keluarga kita, semakin kita mengasihi seseorang, semakin kita mencintai seseorang, semakin kita merindukan kehadiran seseorang itu dalam kehidupan kita, maka semakin pedih duka cita kita ketika dia meninggalkan kita. Artinya, semakin kita mencintai, maka sakit hati ataupun duka cita itu juga sepadan dengan itu ketika kehadirannya telah tidak ada dalam kehidupan kita. Sama halnya saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, jika kita kehilangan orang-orang yang kita kasihi di tengah keluarga, atau mungkin orang tua kita, atau mungkin opung kita, atau mungkin siapapun kerabat kita, duka cita itu tidak boleh ataupun tidak dapat lepas dari hati kita, dan kerap kali sangat membekas dan sangat sulit untuk dihilangkan. Dan itu juga yang terjadi Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ketika Yesus akan naik ke sorga dan ia harus meninggalkan murid-muridnya. Murid-murid itu merasa tidak ada lagi yang akan membimbing mereka. Tidak ada lagi sosok guru, sosok Bapa yang hadir di tengah-tengah mereka. Tidak ada lagi sosok penuntun di tengah-tengah mereka yang memberikan pengajaran apa yang harus mereka lakukan. Hal itu juga mungkin sering terjadi di tengah-tengah kita, terutama saudara-saudari Naposo Bulung atau remaja. Ketika kita kehilangan seorang motivator, kehilangan seorang pengajar, atau orang yang membimbing kita, baik itu di tengah pelayanan, baik itu di tengah kehidupan kita sehari-hari, rasa kehilangan itu tidak akan terlepas dari kita. Tetapi ternyata Allah kita Tuhan Yesus Kristus adalah Allah yang pengasih. Allah yang mampu melihat apa yang terbesit di dalam hati kita. Allah yang mampu melihat apa yang kita sembunyikan sebagai sakit hati kita. Allah mampu melihat apa yang menjadi penghalang di dalam kehidupan kita. Dan itu juga yang dilakukan oleh Yesus kita Tuhan kita kepada murid-muridnya. Ia mengetahui murid-muridnya akan merasa kehilangan karena tidak ada lagi penuntun. Yesus melihat murid-muridnya akan luntang-lantung, tidak memiliki arah yang menentu jika Tuhan Yesus tidak ada bersama dengan mereka. Maka Tuhan Yesus memberikan janji penghiburan kepada murid-muridnya. Dan janji penghiburan itu juga yang sampai kepada kita saat ini. Minggu kita Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, dikatakan Minggu Pentakosta, ketercurahan Roh Kudus. Di dalam nats firman Tuhan yang telah kita bacakan Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, di hari Pentakosta ini, kepada kita didemonstrasikan bahwa Tuhan Yesus itu adalah Allah yang hidup, satu dengan Allah Bapa. Di ayat yang ke-19, maka Allah melalui Tuhan Yesus Kristus berhak mengutus roh yang daripadanya sebagai penghibur, sebagai pendamping, sebagai pembimbing di dalam kehidupan setiap orang pribadi lepas pribadi. Artinya Tuhan Yesus tidak membiarkan murid-muridnya itu menjadi seorang yang yatim piatu.
Yesus tidak membiarkan murid-murid yang ia kasihi itu ditinggalkan tanpa orang tua yang mengajar dan membimbing mereka. Di dalam nats ini Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, perkataan Yesus ini memberi kita jaminan bahwa Allah tidak pernah meninggalkan kita sebentar pun, sedetik pun, atau sewaktu apapun, sesingkat apapun. Tetapi Tuhan akan memberikan roh penghibur seperti yang dikatakan di ayat yang ke-17 bagian C. Tuhan Yesus akan hadir di dalam rupa Roh Kudus. Nah, ini sebenarnya menjadi jawaban yang sangat luar biasa Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Roh Kudus atau wujud roh itu adalah wujud kehadiran Allah yang hadir dimanapun, yang hadir pada saat kapanpun dan dimanapun kita berada. Dan inilah penghiburan itu. Inilah bimbingan yang baru itu. Supaya setiap orang tidak lagi mengatakan dia tidak bertemu dengan Tuhan. Setiap orang tidak lagi berkata di dalam kehidupannya dia tidak merasakan kehadiran Tuhan. Tetapi Allah yang dalam wujud Roh Kudus itu akan hadir dimanapun, kapanpun kita berada. Kita tidak pernah ditinggalkan sendiri. Di dalam duka cita apapun, di dalam kepedihan apapun itu, baik itu di tengah keluarga atau rumah tangga, maupun di tengah pekerjaan sekalipun, mau di tengah pelayanan sekalipun, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita sendirian. Lalu sekarang sesuai dengan topik minggu kita ini Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Roh Kudus itu bekerja di dalam kehidupan kita. Dan topik minggu kita mempertanyakan, apa pekerjaan, apa peran Roh Kudus di dalam hidup orang yang percaya. Kita meyakini dan mempercayai bahkan di dalam pengakuan iman rasuli kita, yang setiap hari minggunya kita ikrarkan, kita janjikan, dan kita sampaikan sebagai wujud janji nyata kita. Roh Kudus yang hadir dalam kehidupan kita, yang membimbing kita kepada jalan kebenaran sampai kepada kehidupan yang kekal. Lalu apa peran nyatanya di dalam kehidupan kita? Kita perhatikan di ayat yang ke-26 Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Roh Kudus itu dikatakan adalah sebagai penghibur dan juga penguat atau pembimbing. Di dalam bahasa aslinya dikatakan Roh Kudus itu adalah sebagai parakletos. Pembimbing, pengajar, penuntun, bahkan penghibur itu didefinisikan sebagai satu kata yang sama, yaitu parakletos. Artinya adalah sebuah kuasa. Sebuah kuasa berarti adalah sebuah ataupun sesosok yang mampu memberikan peran yang nyata, yang mampu memberikan peran yang secara langsung dapat kita rasakan dalam kehidupan kita. Artinya Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Roh Kudus itulah yang mampu menghiburkan hati kita. Bukan orang lain. Bukan orang lain yang ada di sekitar kita. Mungkin setiap orang dapat menyampaikan kata-kata penghiburan kepada kita, menyampaikan kata-kata penguat kepada kita. Tetapi Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan ini ingin mengatakan, Roh Kuduslah yang mampu bekerja dalam diri orang lain itu. Dan yang mampu bekerja dalam diri kita sendiri. Yang mampu menolong kita, yang mampu membawa kita keluar dari jerat masalah itu, dan mampu memberikan kita pikiran yang terang, yang baru. Kita mampu dilahirkan kembali dengan kekuatan yang baru untuk menghadapi kesulitan itu. Saya tidak mengatakan Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita tidak lagi mengalami duka cita. Saya tidak mengatakan kita tidak lagi mengalami kesulitan. Saya juga tidak mengatakan kita tidak lagi menghadapi sakit penyakit atau penderitaan di dunia ini. Tetapi meskipun semuanya itu menghadang perjalanan kita, ada satu keyakinan kita yang harus dengan teguh kita pegang dan kita imani. Sejatuh apapun kita, segagal apapun kita di dalam pola pikir kita, Tuhan tidak pernah membiarkan kita terjatuh sampai tergeletak.
Tuhan tidak pernah membiarkan kita terjatuh sampai tidak memiliki pengharapan. Tetapi Tuhan hadir di dalam Roh-Nya yang hidup dan berkuasa dalam hati kita untuk memberikan kita kekuatan, mengikat kita di dalam kasih-Nya yang membalut kita sepenuhnya dan membawa kita keluar dari kesulitan itu. Maka kegagalan itu tidak lagi menjadi alasan untuk tidak ataupun mengatakan tidak ada Tuhan dalam kehidupan kita. Kesulitan itu, duka cita itu, kesedihan itu tidak lagi menjadi alasan bagi kita untuk mengatakan Tuhan tidak hadir dalam kehidupan kita. Karena kerap kali Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, terkadang kesulitan ataupun duka cita itu lebih mengajarkan kita apa itu menghargai seseorang. Apa itu menghargai pemberian Tuhan. Karena kita hanya akan menangis, kita hanya akan berduka cita, dan kita hanya akan menghargai dan menyadari betapa berharganya seseorang itu ketika ia telah tiada atau tidak lagi bersama dengan kita. Demikian juga dengan kehadiran Roh Kudus ini Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Murid-murid Yesus itu hanya akan menyadari betapa berharganya kehadiran Tuhan Yesus di tengah-tengah mereka ketika Tuhan Yesus tidak lagi bersama dengan mereka. Lalu sekarang Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, jika nats ini diperhadapkan kepada kita, jangan kiranya penyesalan itu datang terlambat dalam kehidupan kita. Jika seseorang itu yang kita sayangi, yang kita cintai itu masih ada bersama-sama dengan kita, hargailah, cintailah, hormatilah. Karena akan ada masanya kita akan berpisah dengan mereka. Akan ada masanya mereka tidak lagi bersama-sama dengan kita. Maka mintalah Roh Kudus yang datangnya dari Tuhan hadir dalam hati kita untuk menyadarkan kita, untuk mengajarkan kita bagaimana cara untuk menghargai seseorang yang masih ada bersama-sama dengan kita. Hanya Roh Kuduslah Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi Tuhan yang mampu membawa kita kepada keselamatan yang dijanjikan oleh Tuhan. Itulah yang pertama. Yang kedua Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, Roh Kudus itu bukanlah hanya sekedar roh saja, tetapi Roh Kudus itu seperti dunamis di dalam bahasa Yunani dikatakan. Di dalam bahasa sederhananya dapat kita pahami sebagai motor penggerak. Seorang teolog mengibaratkan, menggambarkan seorang Kristen yang mengaku dia seorang Kristen, tetapi hanya sebagai pengakuan, tetapi bukan sebagai penghidupan secara iman. Itu ibarat sebuah kendaraan yang tidak memiliki bensin sama sekali. Motor ataupun kendaraan itu boleh memiliki mesin yang sangat hebat, boleh memiliki kemampuan yang sangat hebat, tetapi tidak akan memberikan kuasa ataupun perlakuan sama sekali jika tidak ada bahan bakar yang menjadi penggerak dari kendaraan itu. Nah, mengapa teolog tersebut mengibaratkan orang percaya seperti hal demikian? Di dalam kehidupan kita Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kita boleh mengaku sebagai seorang yang hebat, kita boleh mengaku sebagai seorang yang memiliki kemampuan yang luar biasa, kemampuan di dalam pelayanan kita, kemampuan di dalam pendidikan kita. Kita boleh mengaku seorang yang luar biasa pintar atau jeniusnya. Tetapi Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, tanpa pekerjaan Roh Kudus yang memampukan kita, semuanya itu hanya akan sebuah rencana semata. Semuanya rencana itu hanya akan sebuah rancangan saja dan tidak ada tindak nyata di dalamnya. Seorang Kristen tidaklah seorang yang hanya mengucapkan ia percaya kepada Roh Kudus, tetapi seorang Kristen yang sejati ialah seorang yang hidup di dalam Roh itu dan Roh itu bekerja di dalam kehidupannya. Topik minggu kita Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan mengatakan peran Roh Kudus di dalam hidup orang yang percaya.
Rasul Paulus mengatakan ada 9 buah-buah roh. Buah-buah tindakan dan perilaku serta perbuatan nyata yang akan terwujud dalam diri seseorang yang benar-benar hidup di dalam roh. Orang yang hidup di dalam roh Tuhan akan memiliki kasih di dalam kehidupannya. Orang yang hidup di dalam Tuhan dan di dalam roh Tuhan akan memiliki sukacita di dalam kehidupannya. Akan memiliki kesabaran di dalam kehidupannya. Akan memiliki kemurahan, akan memiliki kebaikan dan 9 buah-buah roh yang lain. Lalu pertanyaannya sekarang Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, apakah buah-buah roh itu sudah ada di dalam hidup kita? Apakah kita sudah memiliki kasih yang nyata, yang sudah kita wujudkan kepada sesama kita? Apakah kita sudah memiliki kesabaran ketika kita diperhadapkan pada kesulitan dalam pekerjaan kita? Apakah kita sudah memiliki kemurahan untuk berbagi kasih dengan orang lain? Atau apakah kita sudah memiliki penguasaan diri dalam kehidupan kita? Penguasaan diri dalam artian bukan hanya sekedar menahan mulut saja, tetapi juga menahan setiap kata yang keluar dari mulut kita. Dan inilah pekerjaan Roh Kudus dalam diri seseorang. Inilah pekerjaan Roh Kudus dalam hidup seorang yang percaya. Seorang yang hidup di dalam roh Tuhan akan dibimbing di dalam jalan kebenaran Tuhan dan akan melepaskan setiap ikatan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Lalu jika kita bertanya Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, seperti seorang jemaat yang pernah menanyakan kepada kami hal demikian, Amang, saya sudah rajin ke gereja, saya sudah rajin mendengarkan firman Tuhan, saya sudah rajin mengikuti persekutuan-persekutuan di tengah gereja kita, baik itu pertangyangan, baik itu ibadah minggu, baik itu persekutuan-persekutuan yang lain. Tetapi mengapa saya merasakan diri saya ini kosong? Mengapa saya merasakan roh Tuhan ataupun kasih Tuhan tidak diam di dalam diri saya? Ada juga pertanyaan yang disampaikan demikian Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Saya sudah berusaha untuk melakukan hal yang baik di mata Tuhan. Saya sudah berusaha untuk melakukan yang berkenan di hadapan Tuhan. Tetapi kerap kali pada akhirnya niatan itu hanya sekadar rencana saja. Tetapi tubuh saya ini tidak terlepas melakukan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Tubuh saya ini melalui mulut saya kerap kali mengatakan kata-kata kotor di hadapan Tuhan. Tetapi sebelumnya saya sudah berdoa kepada Tuhan supaya saya diberikan kekuatan untuk berkata-kata di dalam kebenaran. Nah, di dalam ibadah kita ini Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita menemukan jawabannya. Kita menemukan alasannya. Hanya satu jalan supaya kita bisa hidup di dalam Tuhan. Seperti murid-murid Tuhan Yesus yang mampu berjalan tanpa kehadiran nyata Tuhan Yesus. Mereka mampu melakukan setiap pelayanan itu. Mereka mampu menjadi orang-orang yang berkorban bahkan mati untuk Tuhan. Hanya karena satu hal. Karena Roh Kudus itu diam dalam diri mereka. Roh Kudus yang diam di dalam diri mereka seperti wujud api yang berkobar di atas kepala mereka. Inilah yang menjadi alasan mereka mampu sampai mati martir pun untuk Tuhan. Bukan hanya berencana baik lagi, tetapi menunjukkan secara nyata mereka mampu berkorban menderita untuk kebenaran. Nah, lalu sekarang kembali ke pertanyaan kita pribadi lepas pribadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Seorang yang melakukan kebaikan akan selalu dibenci di tengah kerumunan orang-orang yang menyukai kejahatan. Orang-orang yang melakukan kebenaran kerap kali menjadi orang yang dibenci orang lain sebab orang lain itu mencintai kejahatan. Artinya Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bukan tentang bagaimana kita dihargai oleh orang lain. Bukan tentang bagaimana pekerjaan kita itu dinilai oleh orang lain. Tetapi sekecil apapun perbuatan baik kita, sekecil apapun kasih yang kita tunjukkan di dalam relasi kita, satu sumber kekuatan kita. Mari kita minta kepada Allah
Roh Kudusnya diam di dalam hati kita, di dalam diri kita, di dalam pikiran kita. Tidak ada seorang pun yang dapat mengatakan dirinya tidak layak untuk menerima Roh Kudus. Firman Tuhan di dalam epistel kita mengatakan, Tuhan akan mencurahkan roh yang daripadanya kepada setiap orang. Tidak memandang siapa dia, tidak memandang apa pekerjaannya, bagaimana ekonominya. Tidak memandang dia dihargai orang lain atau tidak. Ketika kita mau memberikan diri kita sepenuhnya kepada Tuhan, ketika kita mau memberikan telinga kita untuk mendengarkan firman Tuhan, mau memberikan mata kita melihat kebenaran Injil Tuhan, mau memberikan mulut kita hanya memperkatakan yang benar di hadapan Tuhan, dan memberikan setiap organ tubuh kita yang dikaryakan Tuhan begitu indah ini untuk Tuhan, maka kita yakin dan percaya dengan iman kita yang penuh kepada Tuhan, Roh Kudus Tuhan yang diam di dalam hati kita, itu yang akan menolong kita, itu yang akan menghiburkan kita, dan itu yang akan membawa kita kembali kepada Tuhan pada hari kesudahannya. Biarlah kiranya melalui firman Tuhan yang diperdengarkan ini, Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kita boleh sepenuhnya memberikan diri kita kepada Tuhan, baik pekerjaan tangan dan pikiran kita, semuanya kita serahkan kepada Tuhan. Biarlah Tuhan yang mengambil kendali dan berkehendak di dalam kehidupan kita. Diberkatilah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan. Amin. Kita bernyanyi, firman-Mu berkatilah. Kembali kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan, Allah Bapa kami yang kami kenal dalam Tuhan Yesus Kristus, yang telah mengutus roh yang daripadamu, diam di dalam hati kami pribadi lepas pribadi. Tuhan, di dalam persekutuan kami ini, kami memohon kepadamu, biarlah roh kudus-Mu yang diam di dalam hati kami, yang berkuasa mengendalikan tingkah laku kami, bahkan juga perilaku kami, supaya setiap hal yang kami pikirkan, yang kami rencanakan, bahkan semua hal yang kami kehendaki, boleh kami lakukan dengan tuntunan Roh Kudus yang daripadamu, yang mengajarkan kami bahwa sepenuhnya hidup kami berada dalam penyertaan Tuhan. Tidak pernah sedetik pun Tuhan meninggalkan kami. Tidak pernah sedetik pun Tuhan membiarkan kami. Tetapi Engkau ya Allah yang senantiasa mendengarkan setiap seruan kami, yang senantiasa memperhatikan kami di dalam kehidupan kami setiap saat dimanapun kami berada. Tuhan, kami memohon kepadamu, biarlah Roh Kudus-Mu yang bekerja dalam hati kami. Biarlah setiap apapun yang kami lakukan adalah pekerjaan-pekerjaan yang berkenan di hadapan Tuhan.
dan mewujud nyatakan buah-buah Roh Kudus-Mu di dalam kehidupan kami. Biarlah kami menjadi pribadi-pribadi yang hidup di dalam Roh Tuhan, yang menyatu di dalam Roh Tuhan dan kebenaran Tuhan. Biarlah setiap orang yang hadir pada saat ini, yang memperdengarkan dan mendengarkan firman Tuhan, bukan hanya sekedar mendengarkan saja, tetapi kami mampu melakukan firman Tuhan di dalam hidup kami. Dan firman-Mu lah ya Tuhan yang menjadi pelita dan tongkat di dalam perjalanan kami. Ini kami umat-Mu ya Tuhan. Kami sembah sujud di hadapan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa. Kembali kami datang ke hadapan-Mu ya Bapa, bersujud di bawah salib-Mu, memandang wajah-Mu di sore hari ini ya Tuhan, karena kami boleh beribadah, memuji dan memuliakan nama-Mu di rumah-Mu yang kudus ini ya Bapa. Terima kasih ya Bapa, bahwa kami seluruh jemaat-Mu yang hadir pada sore hari ini boleh Tuhan antarkan dari tempat kami masing-masing dan tiba di sini di dalam sukacita yang daripada Engkau ya Bapa. Bapa di surga, terima kasih juga atas firman yang sudah kami dengarkan, yang disampaikan oleh hamba-Mu Amang Calon Pendeta Joshua Manurung STH. Biarlah firman-Mu yang sudah kami dengar ya Bapa, boleh bertumbuh dan berbuah di dalam hati dan pikiran kami, sehingga boleh kami melaksanakan firman-Mu seturut dengan kehendak-Mu. Biarlah Roh Kudus-Mu yang senantiasa ada di dalam hati dan pikiran kami, untuk mengajari dan menuntun kami melakukan segala sesuatu di dalam kehidupan kami, agar kami boleh memperoleh sukacita dan memperoleh kebenaran dan memperoleh keselamatan yang daripada Engkau ya Bapa. Berkati hamba-Mu ya Bapa yang sudah menyampaikan firman-Mu pada sore hari ini, yang pada saat ini ya Bapa masih dalam tahap proses pendidikan untuk menjadi pelayan Tuhan, yang Tuhan persiapkan menjadi pelayan yang sejati dimanapun Tuhan
akan tetapkan hamba-Mu. Berkati Tuhan segala kegiatannya, segala kehidupannya, dan segala kebutuhan yang dibutuhkan untuk melakukan pelayanan. Agar boleh hamba-Mu ya Tuhan di hari-hari akan datang di dalam sukacita yang daripada Engkau melayani di pada jemaat-Mu ya Bapa. Kami berdoa juga Bapa kepada seluruh jemaat-Mu yang hadir di sini. Dalam setiap kehidupan kami yang beraneka ragam ya Tuhan. Tuhan, kami serahkan kepadamu seluruh hidup kami, seluruh kegiatan kami. Berkati seluruh apa yang akan kami lakukan ya Bapa di dalam melakukan kehidupan kami sehari-hari untuk menopang dan menyambung kehidupan kami. Dan kami boleh hidup di dalam kebahagiaan yang daripada Engkau ya Tuhan. Dan sukacita yang luar biasa dan berkat yang Tuhan curahkan kepada kami. Sehingga oleh sebab itu ya Tuhan, kami boleh bersorak-sorai, bersukacita di dalam kehidupan kami. Bapa di surga, kami juga berdoa kepada saudara-saudara kami yang tidak boleh hadir pada ibadah sore ini. Kalaupun mereka di dalam kelemahan badan ya Tuhan, oleh karena penyakit, kami serahkan kepadamu ya Bapa. Khususnya saudara kami, Bapak R. Siahaan Boru Manulang yang pada saat ini juga pemulihan, Bapak J. Sinaga Boru Tasoid yang juga dalam pemulihan. Bapak di surga, kami tahu Tuhanlah sumber dari segala sumber yang menyediakan di dalam hidup kami, baik itu ya Bapak kesembuhan. Oleh sebab itu ya Bapak, kami mohon kepadamu, Tuhan sembuhkan saudara-saudara kami yang masih dalam terbaring dan pemulihan pada saat ini oleh karena sakit. Berkati segala upaya mereka untuk memulihkan dan menyembuhkan penyakit mereka, baik itu melalui obat, baik itu melalui para medis atau makanan yang mereka konsumsi. Biarlah itu ya Tuhan perpanjangan tangan-Mu untuk menyembuhkan dan memulihkan mereka. Sehingga di waktu yang akan datang ya Tuhan, boleh kami di dalam sukacita yang luar biasa yang dari Engkau ya Tuhan, berkumpul di rumah ibadahmu, di rumah kudus-Mu ya Tuhan, bersama-sama memuji dan memuliakan nama-Mu di dalam ibadah kami. Dan demikian juga saudara-saudara kami yang pada saat ini tidak boleh hadir karena oleh pekerjaan yang tidak boleh ditinggalkan ya Tuhan. Kami memohon kepadamu ya Bapa, berkati mereka, jadikan mereka menjadi sumber berkat di tempat pekerjaan mereka ya Tuhan. Biarlah mereka menjadi saluran berkat di tempat pekerjaan mereka, sehingga nama Tuhan dipermuliakan dan nama Tuhan dikenal di seluruh tempat mereka ya Bapa. Kami berdoa juga bagi pelayan yang melayani di sore hari ini ya Tuhan. Biarlah ya Tuhan Roh Kudus-Mu senantiasa mencurahkan ke dalam hati dan pikiran kami, agar boleh kami dimampukan untuk melayani di gereja-Mu ini. Boleh kami segenap hati, segenap pikiran kami dan segenap kekuatan kami ya Bapa, boleh melayani sehingga membawa berkat kepada jemaat yang mendengarkan dan boleh menjadi kemuliaan bagi nama-Mu ya Bapa. Bapa di surga, kami juga berdoa kepada anak-anak kami yang pada saat ini masih duduk di bangku sekolah atau di bangku kuliah. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu ya Bapa, segala pendidikan yang mereka tempuh ya Tuhan, berilah hikmat yang daripada Engkau ya Bapa, agar boleh mereka mengikuti pelajaran dan ilmu yang mereka peroleh bisa menjadi bermanfaat dan berguna bagi kehidupan mereka ya Bapa di hari yang akan datang untuk kemuliaan nama-Mu ya Bapa. Dan demikian juga anak-anak kami yang masih belum memperoleh jodoh ya Bapa. Kami tahu ya Tuhan, tiada yang mustahil bagi-Mu. Segala sesuatu pasti indah pada waktunya sesuai dengan rencana-Mu ya Tuhan. Kami yakini ya Tuhan bahwa Tuhan akan memberikan kepada anak-anak kami yang belum memperoleh jodoh, memberikan pasangan yang
sesuai dengan kehendak-Mu, dan boleh mereka saling menyayangi dan mencintai di dalam kehidupan mereka. Bapa di surga, juga kami berdoa pada saat ini, yaitu anak-anak gereja-Mu yang sudah menerima ikat janji pada hari Jumat tanggal 6 2025 yang lalu ya Bapa, yaitu anak kami Anju Hasiholan Daniel Pasaribu dengan calon mempelai perempuan Sondang Purnama WM Sinaga. Bapa di sorga, pada saat ini mereka mempersiapkan rencana mereka untuk menempuh hidup rumah tangga yang baru dengan menerima pemberkatan dari hamba-Mu ya Tuhan. Kiranya Tuhan memberikan kelancaran segala sesuatu yang mereka persiapkan. Biarlah Tuhan menyediakan itu bagi mereka, agar mereka boleh melakukan pemberkatan nikah di dalam sukacita daripada Engkau ya Bapa. Boleh mereka dan keluarga mengucap syukur kepada-Mu. Bapa di surga, sebentar lagi kami akan pulang dari tempat kudus-Mu ini. Kiranya Tuhan yang menghantarkan kami ke setiap tempat kami di dalam keselamatan yang daripada Engkau, tuntun dan bimbing kami ya Tuhan, agar boleh kami dijauhkan dari segala mara bahaya, dan boleh kami tiba di tempat kami masing-masing di dalam sukacita yang daripada Engkau ya Bapa. Bapa di surga, kami adalah manusia yang berdosa, yang tidak layak di hadapan-Mu. Sucikan kami ya Tuhan oleh darah-Mu, darah anak-Mu yang kudus, agar kami kudus di hadapan-Mu, dan boleh kami memperoleh berkat dan anugerah yang Tuhan sediakan bagi kami masing-masing. Inilah doa kami yang kami persembahkan hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Dimuliakanlah nama-Mu ya Bapa. Amin. Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, Engkaulah sumber segala berkat, pemberian dan ucapan syukur.
Kami di sini mempersembahkan diri kami dan sebahagian dari pemberian-Mu sebagai tanda terima kasih kami atas berkat-Mu dalam kehidupan kami. Kiranya Engkau berkenan untuk menerimanya. Berkatilah persembahan ini dan pimpinlah para pelayan gereja-Mu dalam mempergunakannya demi pengembangan kerajaan-Mu yang datang di dunia dan di tengah-tengah gereja-Mu. Berilah Roh Kudus-Mu membuka hati dan pikiran kami, sehingga kami semakin jelas melihat betapa besar berkat kasih karunia-Mu kepada kami. Ajarlah kami agar kami mau bersyukur kepada-Mu dan memberikan persembahan kudus demi kemuliaan nama-Mu oleh karena Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Ya Tuhan Allah yang menciptakan segala sesuatu yang ada dan yang menjadikan kami, Bagi-Mulah puji-pujian, keagungan dan kemuliaan selama-lamanya. Sungguh tidak terhitung besarnya anugerah yang telah Kau berikan kepada kami. Engkau memberikan Roh Kudus-Mu kepada gereja-Mu, dan untuk mendiami kami manusia yang hina ini, dengan penuh sukacita kami mengingat semuanya itu hari ini, karena Engkau memberikan harta yang paling berharga kepada kami, yang lebih besar dari bumi ini, serta segala isinya. Kami berterima kasih kepada-Mu, karena semua kebesaran dan kemuliaan-Mu yang telah Engkau nyatakan kepada kami. Ya Roh Kudus, ajar dan sertailah kami, agar kami menang menghadapi musuh-musuh kami. Bimbinglah kami, agar kami tetap menjadi orang-orang yang mematuhi Engkau, yang menuntun kami menghayati keselamatan yang telah dikerjakan oleh Tuhan Yesus Kristus. Kuatkanlah persatuan dan kesatuan gereja-Mu dengan orang-orang yang percaya kepada-Mu, sehingga mereka semakin hidup dalam kasih dan damai sejahtera yang dari Tuhan Yesus, sebagaimana layaknya seperti bagian dari tubuh Kristus yang kudus. Terangilah hati kami senantiasa, agar firman-Mu tetap berdiam dalam kami. Kuduskanlah pikiran dan kehidupan kami, agar kami kudus dan berkehidupan baru setiap hari. Dan dengan demikian kami dapat bersekutu dengan gereja-Mu yang esa, kudus dan am itu. Berikanlah talenta yang bertambah-tambah kepada gereja-Mu, agar semakin banyak para pemberita Injil dan orang-orang yang dengan tulus menyatakan kasih-Mu melalui pekerjaan kasih di dunia ini, sehingga semakin banyak orang-orang yang bertobat dan percaya kepada-Mu. Tegakkanlah orang-orang yang lemah imannya, hiburkanlah orang-orang yang berduka cita, sehingga mereka juga bersuka cita bersama kami memuji dan memuliakan nama-Mu. Belalah orang-orang yang disiksa dan dibenci oleh karena imannya kepada Tuhan Yesus Kristus. Ajarlah mereka menjawab segala pencobaan yang mereka alami, dan suruhlah Roh Kudus-Mu untuk menguatkan mereka. Nyatakanlah kuasa dan keagungan-Mu kepada penguasa-penguasa dunia ini, agar mereka tahu bahwa Engkaulah sumber kekuasaan yang mereka miliki, dan dari itu mereka turut melancarkan jalannya pemberitaan Injil di dunia ini. Kuatkanlah iman kepercayaan kami, dan tumbuhkan pengharapan yang hidup dalam diri masing-masing, agar kami yakin dan percaya bahwa Engkau akan membangkitkan dan menghidupkan kami kembali kelak, walaupun badan kami ini menjadi debu, dan nanti kami akan melihat kemuliaan-Mu, ya Allah, dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Marilah kita terima berkat dari Tuhan kita, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian. Amin.
Shalom.